selamat datang kembali di channel YouTube aku. Senang banget deh hari ini akhirnya aku bisa membagikan video pembelajaran yang sangat bermanfaat buat kalian semuanya. Nah, buat kalian yang suka belajar tentang akuntansi, tentang apapun itu juga, yuk gabung di channel YouTube aku ya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifin notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang sangat bermanfaat dari channel YouTube aku. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, yuk segera ya di subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Hai guys, oke, di video kali ini kita akan belajar tentang perbedaan auditing dan akuntansi. Yuk kita belajar bersama ya. Next video. Auditing mempunyai sifat analitis karena akuntan publik memulai pemeriksaannya dari angka-angka dalam laporan keuangan, lalu dicocokkan dengan neraca saldo, buku besar, buku harian, bukti-bukti pembukuan, dan sub buku besar. Sedangkan akuntansi mempunyai sifat konstruktif karena disusun mulai dari bukti-bukti pembukuan, bukti harian, buku besar, dan sub buku besar, neraca saldo sampai dengan laporan keuangan akuntansi dilakukan oleh pegawai perusahaan atau bagian akuntansi dengan pedoman standar akuntansi keuangan atau ETAK atau IFRS. Sedangkan auditing dilakukan oleh akuntan publik, khususnya financial audit, dengan berpedoman pada standar profesional akuntan. Tahapan-tahapan audit. Yang pertama, kantor akuntan publik atau KAP dihubungi oleh calon klien yang membutuhkan jasa audit. Kedua, KAP membuat janji untuk bertemu dengan calon klien untuk membicarakan alasan perusahaan untuk mengaudit laporan keuangannya, apakah untuk kepentingan pemegang saham dan direksi, pihak bank, kreditor, kantor pelayanan pajak, dan lain-lain. Apakah sebelumnya perusahaan pernah diaudit KAP lain? Apakah jenis perusahaan, usaha perusahaan, dan gambaran umum mengenai perusahaan tersebut? Apakah data akuntansi perusahaan diproses secara manual atau dengan bantuan komputer? Apakah sistem penyimpanan bukti-bukti pembukuan cukup rapi? Ketiga, KAP mengajukan surat penawaran yang antara lain berisi jenis jasa yang diberikan, besarnya biaya audit, kapan audit dimulai, kapan laporan harus diserahkan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu KAP melakukan audit file award di kantor klien. Setelah audit selesai, KAP memberikan draft audit report kepada klien sebagai bahan untuk diskusi. Nah, setelah draft report disetujui, klien KAP akan menyerahkan final audit report. Namun sebelumnya, KAP harus meminta surat persyaratan langganan dari klien yang tanggalnya sama dengan tanggal audit report dan tanggal selesainya audit file award. Kelima yaitu, selain audit report, KAP juga diharapkan memberikan manajemen letter yang isinya memberitahukan kepada manajemen mengenai kelemahan pengendalian intern perusahaan dan saran-saran perbaikannya. Mengapa diperlukan audit? Audit atas laporan keuangan terutama diperlukan oleh perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau PT, disingkat dengan PT, yang pemiliknya adalah para pemegang saham. Laporan yang merupakan tanggung jawab manajemen perlu diaudit oleh KAP yang merupakan pihak ketiga yang independen karena jika tidak diaudit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang kedua yaitu, jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari KAP, berarti pengguna laporan keuangan bisa yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Perusahaan yang sudah go public harus memasukkan audit financial statement dan ke Bapepam LK, laporan keuangan, paling lambat 90 hari setelah tahun buku. SPT yang didukung oleh audit financial statement lebih dipercaya oleh pihak pajak dibandingkan dengan yang didukung oleh laporan keuangan yang belum diaudit.